Guys, ada satu titik di mana kamu berhenti menjelaskan. Bukan karena kamu kehabisan kata-kata, tapi karena kamu sadar diam. Jauh lebih keras dari semua penjelasan yang pernah kamu berikan. Orang itu menyakitimu dan jauh di dalam dirinya. Dia tahu itu. Tapi yang dia gak tahu adalah yang bakal benar-benar mengguncang dia. Bukan kata-katamu, bukan amarahmu, tapi keheninganmu, ketidakhadiranmu, transformasimu. Saat kamu berhenti mengejar, berhenti bereaksi, dan mulai berubah diam-diam, itu yang bikin dia mulai mempertanyakan semuanya. Dan kalau kamu lagi di fase itu, ini bukan tentang membalas. Ini bukan soal membuktikan siapa yang lebih kuat. Ini tentang kamu yang akhirnya memilih untuk berhenti dimainin. Tentang kamu yang udah cukup jadi seseorang yang selalu minta dimengerti tapi jarang benar-benar dimengerti. Mungkin selama ini kamu dibohongi, dimanipulasi, dijauhkan, digantung. Tapi di balik semua itu kamu masih terus berusaha. Masih mikir apa aku yang salah. Mas, bangun pagi dengan perasaan berat tapi tetap lanjut jalan. Dan sekarang udah waktunya nulis ulang semuanya. Hari ini kamu enggak lagi di sini buat memperbaiki siapa-siapa. Kamu di sini buat jadi seseorang yang udah enggak bisa disepelekan lagi. Seseorang yang keberadaannya enggak bisa diganti dengan mudah. Dan kalau kamu ngerasa sendirian dalam proses ini, ingat setiap langkah kecilmu buat move on, buat bangkit, buat nyembuhin diri, itu juga jadi cahaya buat orang lain yang lagi jalan di lorong yang sama. Kamu enggak tahu siapa yang sedang kamu bantu saat kamu berani milih diri sendiri. Langkah pertama, jangan bereaksi. Dia menarik diri dan insting awalmu pasti pengin ngejar, pengin nanya, pengin nyelametin semuanya. Tapi coba pikir gimana kalau justru diammu adalah respons paling kuat yang bisa kamu berikan. Kita sering lupa waktu seseorang bersikap cuek, manipulatif, atau kasih sinyal campur aduk. Itu bukan tanpa alasan. Kadang itu bentuk ujian. Mereka pengen tahu kamu tipe orang seperti apa. Apakah kamu tetap kuat waktu ditarik menjauh? Apakah kamu tetap berdiri waktu mereka main tarik ulur? Apakah kamu masih bisa menjaga harga dirimu waktu mereka mulai ngetes kesabaranmu? Dan sayangnya banyak dari kita gagal di sini. Kita panik, kita ngejar, kita kirim pesan panjang yang isinya campur aduk antara sakit hati dan harapan. Kita minta dijelaskan, minta dimengerti, berharap semuanya balik kayak dulu lagi. Tapi dari situ justru nilai kita mulai turun di mata mereka. Karena kalau kamu sendiri aja enggak bisa berdiri tegak saat disakiti, gimana mereka bisa melihat kamu sebagai seseorang yang layak dihormati? Disinilah kamu mulai belajar ulang semua hal yang pernah kamu percaya. Bahwa kadang kekuatan sejati bukan muncul waktu kamu berjuang keras untuk bertahan, tapi justru saat kamu tahu kapan waktunya mundur. Saat kamu pengin banget marah, pengin banget tanya, pengin banget memaksa klarifikasi, kamu memilih diam. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih martabat. Kamu memilih tenang daripada drama. Kamu memilih jadi langka di dunia yang terlalu ramai dengan orang yang gampang terpancing.
Dan dari keputusan itu, sesuatu mulai berubah. Enggak cuma dalam hubunganmu, tapi dalam hidupmu secara keseluruhan. Karena ini bukan soal main tarik ulur. Ini soal kamu yang akhirnya sadar kamu layak dihargai tanpa harus selalu meminta. Kalau kamu enggak bisa ngendalin dirimu waktu lagi tersakiti, maka kamu akan terus jadi korban dari emosi orang lain. Makanya mulai sekarang, belajar lakukan apa yang jarang dilakukan orang. Tetap tenang waktu. Semuanya di dalam diri kamu ingin meledak. Dan waktu kamu diam kamu bukannya bengong. Kamu bukan ngabisin waktu untuk ngecek story mereka atau ngebaca ulang pesan lama. Kamu mulai alihin semua energimu ke hal yang lebih penting. Hidupmu. Kamu ambil semua rasa sakit, semua kecewa, semua kemarahan yang selama ini kamu pendam dan kamu sulap jadi kekuatan. Kamu mulai olahraga lagi. Kamu mulai jaga pola makan. Kamu bangun ulang rutinitasmu. Kamu isi waktumu dengan hal-hal yang bikin kamu tumbuh. Karena tubuh yang kuat bisa bantu bangun pikiran yang kuat. Dan seseorang yang kuat enggak perlu ngejar cinta yang enggak jelas. Dia jadi pribadi yang layak dicintai, tapi enggak bisa dimainin. Seseorang yang punya arah dalam hidupnya, enggak punya waktu buat drama. Dia enggak sibuk baca kode. Dia enggak sibuk tebak-tebakan perasaan orang. Dia bangun pagi dengan satu tujuan, jadi lebih baik dari kemarin. Dan tahu enggak saat kamu fokus sama pengembangan diri kamu, orang itu mulai bertanya-tanya. Mereka mulai merasakan ketidakhadiranmu. Mereka mulai mikir, kok beda? Ya. Mereka mulai ngecek profil kamu. Diam-diam. Tapi kali ini bukan karena kamu posting hal yang provokatif. Tapi karena kamu jadi seseorang yang enggak bisa mereka jangkau lagi. Dan dari situ, segalanya mulai berbalik. Dulu kamu yang sibuk nunggu. Sekarang mereka yang bingung sendiri. Tapi bedanya kamu udah enggak di tempat yang sama. Sekarang kamu udah enggak nunggu balasan. Enggak ngarep pesan muncul tiba-tiba. Enggak lagi nyari tanda-tanda kecil yang bikin kamu mikir mungkin dia masih peduli. Karena yang kamu tahu sekarang adalah kamu enggak butuh tanda. Kamu butuh kejelasan. Dan kalau seseorang enggak bisa kasih itu, kamu gak ragu buat jalan sendiri. Karena kamu paham diamu bukan strategi. Itu keputusan. Dan keputusan itu bukan buat nyakitin siapapun. Itu keputusan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu udah enggak tertarik dengan permainan tarik ulur. Udah enggak bisa digoyahkan oleh status baru, story penuh kode, atau gimmick. Lihat, aku bahagia tanpa kamu. Karena kamu tahu, semua itu hanya gerakan untuk memancing reaksi. Dan saat kamu enggak bereaksi, kamu menang. Bukan menang karena kamu lebih unggul, tapi karena kamu tetap tenang. Saat dunia di luar coba narik kamu balik ke kekacauan yang udah kamu tinggalkan dan tahu apa yang lebih menyakitkan dari ditinggal. Ketika seseorang akhirnya sadar bahwa kamu udah enggak lagi peduli, bukan karena kamu berubah jadi dingin, tapi karena kamu tumbuh. Dan dalam proses tumbuh itu, kamu mulai sadar enggak semua orang bisa ikut naik bareng kamu. Kamu mulai ngerti bahwa rasa sakit itu bahan bakar. Dan daripada terbakar dari dalam,
Kamu belajar buat membakarnya. Kamu ubah jadi kekuatan. Kamu ubah jadi dorongan untuk berkembang. Kamu mulai nanya ke diri kamu sendiri, apa yang bisa aku bangun dari rasa sakit ini? Dan jawaban dari pertanyaan itu adalah hidup baru. Kamu mulai lebih sehat, lebih disiplin, lebih fokus. Kamu mulai baca buku lagi, belajar hal baru, atur ulang prioritasmu. Kamu jadi seseorang yang hadir bukan karena ingin disukai, tapi karena tahu apa yang kamu mau. Dan justru di saat kamu berhenti nyari, hidup mulai datang dengan jawaban. Orang-orang mulai notice kamu. Mereka bilang kamu beda. Energi kamu berubah. Kamu enggak lagi butuh perhatian buat ngerasa cukup. Karena kamu tahu kamu udah cukup. Dan di situ seseorang yang dulu pernah ngelepas kamu mulai bertanya-tanya. Dia mulai ngerasa ada yang hilang. Bukan cuma kamu secara fisik, tapi secara energi. Dia ngerasa kosong karena kamu udah enggak ada di orbitnya lagi. Dan bukan karena kamu ngilangin diri demi balas dendam, tapi karena kamu akhirnya milih untuk jalan ke arah yang lebih terang. Tiba-tiba dia mulai kirim pesan lagi. Mungkin dia coba basa-basi. Mungkin dia cuma bilang, "Hey, apa kabar?" Tapi kamu tahu itu bukan sekadar sapaan. Itu dia mencoba masuk ke duniamu lagi. Dunia yang sekarang udah enggak sama. Tapi kamu udah terlalu jauh buat balik. Kamu udah terlalu sadar, terlalu kuat buat kembali ke sesuatu yang dulu pernah ngejatuhinmu. Dan di situ kamu sadar, kehadiran kamu dulu terlalu dikasih, terlalu murah, terlalu siap sedia. Tapi sekarang kamu belajar jadi langka. Dan hal-hal yang langka enggak pernah dianggap remeh. Kamu enggak perlu teriak-teriak buat nunjukin kamu berubah. Kamu enggak perlu pamer buat ngebuktiin kamu udah enggak peduli. Karena diam udah cukup keras. Diam itu yang bikin dia mulai merenung. Dan keheningan itu jadi suara paling nyaring dalam hidupnya sekarang. Karena saat kamu udah berhenti bicara, dia mulai dengar isi pikirannya sendiri. Dan di situ dia akhirnya sadar. Kehilangan kamu bukan soal kehilangan seseorang yang bisa dia ganti kapan aja, tapi kehilangan seseorang yang pernah nerima dia tanpa syarat. Tapi semuanya udah berubah. Dan bagian terbaiknya kamu gak lagi berharap dia sadar. Kamu gak lagi berharap ada penjelasan. Enggak lagi butuh penutupan. Karena kamu udah dapetin sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu. Kamu dapetin dirimu sendiri kembali. Dan ketika kamu benar-benar hadir untuk dirimu, kamu berhenti mengejar mereka yang enggak tahu cara tinggal. Dulu kamu sering tanya, kenapa? Kenapa tiba-tiba berubah? Kenapa ngilang? Kenapa seolah-olah kamu enggak pernah berarti? Tapi sekarang kamu berhenti cari jawaban dari mereka yang bahkan enggak bisa jujur sama dirinya sendiri. Karena kamu tahu enggak semua hal perlu dijelaskan. Kadang yang perlu dilakukan cuman satu, dilepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu udah cukup berjuang. Karena kamu tahu, mencintai diri sendiri bukan egois. Itu perlu. Dan yang luar biasa, waktu kamu berhenti cari penjelasan, hidup mulai menjelaskan semuanya lewat ketenangan. Dulu kamu pikir healing itu soal
Dimaafkan oleh orang yang nyakitin kamu. Tapi sekarang kamu tahu healing itu saat kamu berhenti berharap permintaan maaf dari orang yang bahkan enggak merasa bersalah. Kamu mulai ngerti kamu gak bisa kontrol orang lain, tapi kamu bisa kontrol bagaimana kamu bereaksi. Dan disitulah kekuatan kamu muncul. Kamu mulai isi waktumu dengan hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu mulai kerja lebih fokus, belajar lebih serius, tidur lebih nyenyak. Karena sekarang kamu tahu kamu enggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang seseorang yang bahkan enggak peduli kamu gelap atau terang. Dan ketika mereka mulai ngerasa kehilangan, mereka mulai bertanya-tanya, mulai nyari-nyari, mulai berharap kamu bereaksi. Kamu tetap diam, bukan karena kamu keras hati, tapi karena kamu udah terlalu damai untuk kembali ke kekacauan. Kamu sadar bahwa enggak semua orang pantas dapat versi terbaikmu. Enggak semua orang pantas tahu isi hatimu. Dan enggak semua orang punya akses ke versi kamu yang sekarang. Orang yang pernah main-main sama waktu dan perhatianmu sekarang harus belajar hidup dengan kenyataan bahwa kamu gak akan balik. Dan itu bukan dendam, itu kejelasan. Kejelasan bahwa kamu enggak lagi mau hidup di ruang yang penuh abu-abu. Bahwa kamu berhak dapat hubungan yang jelas, sikap yang konsisten, dan cinta yang hadir sepenuhnya. Orang yang nyakitin kamu mungkin enggak akan pernah ngerti seberapa dalam kamu berjuang untuk tetap kuat waktu semua rasanya enggak adil. Tapi enggak apa-apa. Karena kamu juga enggak lagi nunggu mereka ngerti. Kamu enggak lagi hidup buat dimengerti. Kamu hidup buat jadi utuh. Dan ketika kamu utuh, kamu berhenti berharap dicukupkan oleh orang lain. Sekarang kamu jadi seseorang yang mereka pikir akan terus ada. Tapi ternyata kamu pergi dan kali ini enggak balik. Bukan karena kamu berubah jadi dingin, tapi karena kamu belajar mencintai diri sendiri dengan lebih hangat. Dan keheninganmu itu bukan tanpa suara. Justru keheninganmu adalah gema. Gema dari semua keputusan yang kamu ambil diam-diam. Gema dari perubahan yang enggak kamu posting tapi terasa. Gema dari batas baru yang kamu bentuk bukan karena marah, tapi karena sadar. Dan yang paling mereka enggak siap hadapi adalah kamu yang sekarang bukan cuman jauh tapi juga tenang. Sekarang kamu udah beda. Bukan karena kamu ngotot jadi lebih baik dari mereka, tapi karena kamu udah enggak pengin ikut permainan mereka. Dulu tiap kali mereka kasih sinyal, kamu bereaksi. Mereka tarik perhatian, kamu datang. Mereka posting sesuatu yang kelihatan ngode, kamu langsung mikir itu buat kamu. Tapi sekarang kamu enggak main di sana lagi. Karena kamu sadar setiap kali kamu bereaksi, kamu sebenarnya nyerahin kendali ke mereka. Kamu kasih tahu bahwa kamu masih ada di orbit mereka, bahwa kamu masih bisa dipancing. Tapi hari ini kamu udah enggak bisa lagi digiring pakai perasaan bersalah atau nostalgia. Karena kamu udah terlalu jauh dari versi diri yang butuh bukti dari orang yang enggak konsisten. Kamu tahu mereka mungkin enggak sepenuhnya sadar kalau apa yang mereka lakukan itu permainan. Tapi tetap aja pola itu berulang dan kamu muak jadi pion dalam permainan yang tujuannya cuman satu.
bikin kamu tetap bergantung. Mereka kasih sedikit perhatian terus. Tarik lagi. Mereka muncul sekilas lalu. Hilang lagi. Mereka ngasih harapan kecil. Lalu hancurin dengan diam yang panjang. Tapi sekarang kamu udah tahu itu semua. Bukan cinta. Itu manipulasi yang dibungkus. Manis. Dan kamu udah berhenti jadi seseorang yang berusaha keras memecahkan kode-kode itu. Karena kamu udah tahu. Cinta yang sehat enggak membingungkan. Cinta yang nyata enggak datang dengan teka-teki yang melelahkan. Sekarang kamu memilih tenang. Daripada intensitas palsu. Kamu memilih fokus daripada drama. Kamu milih hadir di hidup kamu sendiri daripada terus nunggu seseorang yang bahkan enggak yakin apa mereka pengin tinggal atau pergi. Dan tahu enggak waktu kamu berhenti merespon mereka mulai panik. Karena mereka enggak lagi bisa ukur harga dirinya dari reaksimu. Mereka enggak lagi bisa dorong kamu untuk jadi pengikut di cerita yang mereka bentuk sendiri. Dan kamu tetap tenang karena kamu udah selesai jadi karakter tambahan di kisah yang bahkan enggak kamu tulis. Kamu sekarang penulisnya, sutradaranya, dan pemeran utama dari hidupmu sendiri. Kamu enggak lagi mengukur nilaimu dari siapa yang stay. Kamu tahu, nilaimu enggak turun hanya karena seseorang enggak bisa melihatnya. Nilaimu tetap sama. Dan sekarang kamu hanya membagikannya pada yang bisa benar-benar menghargainya. Orang yang dulu bikin kamu ragu, sekarang enggak bisa lagi bikin kamu bimbang. Karena kamu tahu, keputusanmu buat melangkah pergi bukan reaksi, itu kesadaran. Kesadaran bahwa kamu berhak atas hidup yang damai, hidup yang jujur, hidup yang enggak main tarik ulur. Dan saat kamu benar-benar teguh sama pilihan itu, kamu mulai melihat dunia yang berbeda. Kesempatan baru datang. Energimu berubah. Auramu mulai beda. Bukan karena kamu berusaha jadi keren, tapi karena kamu benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Dan mereka mulai ngerasa itu. Ngerasa jarak yang sebenarnya bukan cuma soal fisik, tapi soal kualitas. Kehadiran. Kamu bukan cuman enggak ada. Kamu enggak lagi bisa disentuh. Enggak lagi bisa ditebak. Dan yang lebih penting enggak lagi bisa diatur oleh permainan lama. Mereka. Di titik ini, kamu udah bukan lagi orang yang nunggu kabar. Kamu bukan lagi yang bertanya-tanya kenapa mereka berubah. Kamu bukan lagi yang buka-buka pesan lama cuman buat ngerasa dekat lagi sama masa lalu. Karena sekarang kamu sibuk membangun bukan sekadar memindahkan fokus, tapi kamu benar-benar ganti arah. Kamu berhenti mengejar orang dan mulai mengejar misi. Misi yang lebih besar dari siapapun yang pernah kamu harapkan kembali. Dan di sini hidup kamu mulai berubah total. Kamu mulai ngerasain bedanya. Dulu kamu bangun pagi penuh kecemasan. Sekarang kamu bangun dengan arah. Dulu kamu nge-scroll media sosial buat nyari kehadiran mereka. Sekarang kamu buka buku, buka laptop. Mulai hari dengan latihan atau kerja keras yang jelas tujuannya. Kamu mulai ngerasa lebih hidup bukan karena kamu lagi jatuh cinta sama orang baru, tapi karena kamu lagi jatuh cinta sama versimu yang baru. Versi yang tahu apa yang harus dilepaskan dan gak lagi takut kehilangan. Dan yang indah adalah saat kamu benar-benar fokus sama tujuanmu. Kamu berhenti butuh jawaban
Kamu enggak peduli lagi kenapa mereka ngilang. Kamu enggak butuh alasan. Kenapa semua jadi rumit? Karena sekarang kamu tahu kebingungan bukan lagi tempat tinggalmu. Kejelasan adalah rumah barumu. Kamu enggak lagi nanggepin drama, enggak lagi coba ngerti pola yang mereka buat, enggak lagi sibuk menguraikan maksud dari story mereka. Kamu udah di tempat baru, di energi baru, di level baru. Dan mereka mulai ngerasa itu, mulai sadar bahwa kamu bukan hanya hilang, kamu tumbuh di tempat yang enggak bisa mereka capai lagi. Tiba-tiba semua yang dulu mereka anggap biasa, sekarang jadi kehilangan yang berat. Bukan karena kamu ngelakuin sesuatu yang dramatis, tapi justru karena kamu enggak ngelakuin apa-apa. Kamu cuman diam. Dan diam kamu itu punya gravitasi sendiri. Orang-orang yang pernah ngegantung kamu sekarang bingung sendiri. Mereka lihat kamu tenang, enggak posting apa-apa, enggak respon apa-apa, enggak muncul di tempat yang mereka harapkan. Dan dari situ mereka mulai bertanya-tanya, mulai menebak-nebak apa kamu udah benar-benar lepas. Tapi jawaban itu udah enggak penting buat kamu. Karena kamu tahu, hidupmu enggak lagi berputar di sekitar mereka. Kamu udah punya orbit sendiri sekarang. Dan orbit itu diisi sama kedamaian, sama misi, sama orang-orang yang enggak main tarik ulur, tapi hadir dengan jujur. Kamu enggak pengen balik ke versi kamu yang dulu. Versi yang sabar banget, sama sikap enggak jelas. Versi yang terlalu bisa ngerti semua orang, tapi jarang dimengerti balik. Versi yang rela kasih segalanya, bahkan waktu mereka enggak kasih apa-apa. Sekarang kamu jadi pribadi yang enggak butuh penjelasan panjang untuk bilang cukup. Kamu belajar mundur bukan karena lemah, tapi karena sadar kamu berhak atas hidup yang tenang. Dan di titik ini, kamu udah terlalu sibuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu enggak lagi punya ruang buat balas dendam. Kamu cuma pengen terus maju karena kamu tahu kalau kamu masih sibuk mikirin mereka, kamu akan ketinggalan semua hal besar yang udah nunggu kamu di depan. Dan akhirnya kamu sampai di titik ini. Titik di mana kamu udah enggak lagi ngejar siapapun. Kamu enggak butuh pengakuan, enggak cari pembuktian. Kamu udah cukup karena kamu udah kembali jadi pusat dari hidupmu sendiri. Kamu udah enggak lagi membiarkan perasaanmu ditentukan sama siapa yang stay atau pergi. Sekarang kamu bangun dan jalan. Karena kamu tahu ada hidup yang harus kamu jalani. Ada masa depan yang harus kamu bentuk. Dan kamu akhirnya sadar, enggak ada satu orang pun yang layak cukup besar untuk ngatur arah kamu ke mana. Karena kamu sekarang hidup berdasarkan prinsip bukan perasaan. Sesaat kamu mulai jaga disiplin, bangun lebih awal, makan lebih sehat, kelilingi diri dengan orang-orang yang jujur dan suportif. Enggak ada lagi ruang buat hubungan yang bikin kamu ragu. Enggak ada lagi tempat untuk emosi yang bikin kamu balik ke versi lama kamu yang selalu bertanya-tanya. Kamu bukan hanya sembuh, kamu berevolusi. Dan yang dulu kamu pikir menghancurkanmu ternyata hanya membentuk kamu. Mereka bukan akhir dari ceritamu. Mereka batu loncatan yang bawa kamu ke puncak yang lebih tinggi. Mereka mungkin enggak sadar,
tapi mereka bantu kamu. Lihat siapa kamu sebenarnya. Bukan karena mereka baik, tapi karena kamu kuat. Mereka mungkin berpikir kamu akan tetap jadi orang yang bisa diatur dengan kode, dimainkan dengan ketidakhadiran, dan dipancing dengan sinyal-sinyal samar. Tapi sekarang mereka enggak bisa lagi baca kamu karena kamu udah keluar dari permainan itu. Kamu bukan lagi seseorang yang nunggu sinyal. Kamu sekarang jadi seseorang yang menciptakan arah. Kamu mulai punya standar baru. Bukan sekedar siapa yang bisa bikin kamu bahagia, tapi siapa yang bisa hadir dengan ketulusan. Bukan siapa yang bikin kamu tertawa sebentar, tapi siapa yang bisa berdiri bersamamu di saat kamu paling rapuh dan tetap tinggal. Dan kamu juga mulai sadar bahwa kamu bisa jadi itu dulu untuk diri kamu sendiri. Kamu berhenti nunggu cinta datang untuk merasa cukup karena kamu tahu kamu berhak disayangi. Tapi kamu juga cukup bahkan sebelum itu. Dan kalau suatu hari orang itu kembali dengan harapan, dengan penyesalan, dengan kalimat seperti aku salah atau aku rindu, kamu gak akan marah. Kamu juga enggak akan meleleh. Kamu cuman akan tersenyum dan dalam hati bilang, terima kasih karena pernah ada kamu. Sekarang aku bisa jadi versi ini. Versi yang lebih kuat, lebih sadar, lebih damai. Versi yang enggak butuh balas dendam, enggak haus validasi, enggak goyah cuman karena seseorang datang dan pergi sesuka hati. Versi yang bisa bilang tidak tanpa merasa bersalah. Versi yang memilih kedamaian daripada kekacauan, yang memilih kemajuan daripada keraguan, dan yang memilih cinta yang hadir dengan utuh, bukan cinta yang bikin lelah dengan teka-teki. Versi yang tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang enggak tahu cara menghargai kamu. Dan hari ini kamu jadi seseorang yang mereka pikir enggak akan pernah bisa pergi. Tapi ternyata kamu pergi dan kamu enggak pernah balik. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu akhirnya cinta bukan ke mereka, tapi ke dirimu sendiri. Dan ketika kamu cinta dirimu sendiri, kamu berhenti jadi korban dari orang yang enggak tahu cara mencintai. Karena kamu akhirnya ngerti kamu bukan ditinggalkan, kamu dibebaskan. Terima kasih dan see you in the next